acara puncak peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Imamul Baihaqi, sarjana komputer. Sekaligus kami mohon untuk memimpin doa penutup. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi an'ama ibadahu katsiratan la tuhsa wa la tustaqsa. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qaidul anbiya'i wal wara. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asrafi ibadillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 3 Taman, Bapak Ibu Dewan Guru, serta Bapak Ibu karyawan SMP Negeri 3 Taman, serta anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua bisa melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan manusia istimewa untuk menjemput perintah ibadah sholat. Mudah-mudahan dengan kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini menandakan kecintaan kita kepada beliau. Mudah-mudahan dengan kecintaan kita kepada beliau nantinya akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian, tentunya acara ini diselenggarakan bertujuan tidak lain adalah agar kita bisa sambung hati dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pintu keselamatan selain melalui pintu yang namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik dan semulia seorang hamba, kalau tidak mengenal Rasulullah, tidak pernah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita insya Allah menjadi manusia-manusia yang taat beribadah sesuai dengan tema pada kegiatan saat ini. Kemudian tentunya untuk mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya dengan akal saja, tetapi juga dengan hati, yakni iman kita yang ada di dalam hati ini.
Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, dengan hati yang selalu rindu kepada Rasulullah dan senantiasa menanamkan kecintaan dan kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW adalah tugas kita bersama yang tidak ada hentinya sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kita mendengar jawaban dari baginda Nabi Muhammad SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan harapan kita bersama untuk senantiasa berharap bisa berkumpul di surganya Allah bersama beliau, insya Allah akan terkabul dengan kita mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berbekal cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya kita akan semakin semangat untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah beliau agar kita tergolong hamba-hamba yang senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, dalam peristiwa Isra Mi'raj yang harus dipahami dari kata asra pada ayat yang telah saya baca tadi menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan melakukan perjalanan atas kehendak dirinya, tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kalau yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka urusannya adalah mengenai iman yang ada di dalam hati manusia, bukan akal pikiran kita. Apa yang tidak mungkin kalau Allah sudah berkehendak? Bagi mereka yang mau menerima peristiwa Isra Mi'raj tersebut, tentunya menyikapi dengan iman. Karena menurut akal pikiran tidak mungkin Isra Mi'raj itu bisa terjadi. Kalau hati manusia masih diliputi oleh kesombongan, tentu tidak bisa menerima peristiwa Isra. Karena sifat sombong itu salah satunya adalah tidak mau menerima kebenaran. Apalagi bahkan kebenaran-kebenaran dari ayat-ayat Allah pun tidak mau menerimanya. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini ada kejadian luar biasa. Ketika Rasulullah melakukan Mi'raj untuk menghadap kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Apa? Yang pertama, ketika Rasulullah mau menjalankan Mi'raj, Jibril mengajak beliau mampir ke sumur Zam-Zam untuk dibersihkan hatinya. Mohon maaf, jangan pernah beranggapan bahwa Rasulullah hatinya kotor. Tetapi malaikat Jibril diutus oleh Allah untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membersihkan dari yang sudah bersih, yang sudah suci menjadi lebih bersih lagi dan lebih suci lagi, agar layak untuk melakukan Mi'raj untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi isyarat bagi kita sebagai hamba Allah, termasuk umat beliau, bahwa ketika kita mau menghadap kepada Allah, kita harus membersihkan hati kita. Kita harus mensucikan hati kita. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian yang saya banggakan dan sangat saya cintai, untuk mencapai tingkatan kemuliaan
dengan isyarat dari Nabi Muhammad yang telah dibersihkan dari hati yang sudah bersih. Itu artinya untuk mencapai tingkat kemuliaan yang tinggi, kita harus mulai dari menata hati kita. Ruku dan sujudnya manusia itu tidak menjadi ukuran untuk mencapai tingkatan kemuliaan yang tinggi. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa ilmu untuk membersihkan diri adalah fardu ain di atas fardu ain, karena pentingnya membersihkan diri dalam hati kita. Dengan kebersihan dan kesucian hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bisa linuriyahu min ayatina, sesuai dengan ayat yang ada di surat Al-Isra itu. Ketika Nabi Muhammad sudah bersih, sudah lebih suci lagi, akhirnya bisa linuriyahu min ayatina, akan bisa mampu melihat semua tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi hati orang yang tidak bersih tentunya susah untuk melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga hati hamba-hamba Allah, termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia ahli ruku, ahli sujud yang dibaca setiap hari Al-Quran, tetapi kalau hatinya masih dipenuhi dengan kesombongan, kecongkaan, kedengkian, tentu tidak bisa melihat apa yang disebut linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan dan sangat saya cintai. Yang kedua, Rasulullah ketika bermi'raj untuk menghadap kepada Allah, oleh-oleh atau hadiah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu itu sendiri adalah sebagai pembersih hati. Jika seorang hamba benar dalam salatnya dan melaksanakan dengan khusyuk, maka salatnya akan membuahkan sifat mulia bagi seorang hamba. Tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat mencegah dan menghentikan dari sifat keji dan munkar. Dan perintah ibadah salat ini adalah merupakan perintah yang paling istimewa dibanding dengan perintah-perintah ibadah yang lainnya. Mengapa dikatakan paling istimewa? Karena ibadah perintah sholat ini diberikan oleh Allah langsung tanpa perantara malaikat Jibril, sedangkan perintah-perintah ibadah yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril. Dan posisi ketika menerima perintah untuk beribadah, perintah-perintah ibadah yang lainnya, ketika Rasulullah berada di bumi. Tetapi untuk perintah sholat, Rasulullah berada di tempat yang paling mulia, di atas langit Sidratul Muntaha. Posisinya di tempat yang sangat mulia sekali. Inilah istimewanya ibadah sholat. Bapak Ibu yang saya hormati beserta anak-anakku sekalian, ada kisah yang indah ketika Nabi Muhammad berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kisah itu diulang-ulang oleh hamba Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sholat, yaitu ketika kita tasyahud. Jadi tasyahud itu adalah bentuk mi'rajnya manusia kepada Allah, sebagaimana
mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah. Sedangkan manusia adalah mi'rajnya melalui sholat ketika tasyahud itu. Bagaimana mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap? Tentunya dalam menghadap seseorang saja kita tentu mengucapkan salam dulu, assalamualaikum. Tetapi Nabi Muhammad, apakah ucapan salam itu layak kalau diucapkan kepada Allah? Padahal Allah itu adalah assalam, yang maha menyelamatkan. Wa minka salam, dan darimu ya Allah semua keselamatan. Tentunya tidak benar kalau kita mengucapkan assalamualaikum ya Allah. Karena apa? Karena Allah adalah pemilik keselamatan. Bagaimana ucapan salam seorang hamba yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu langsung dengan Allah? Sebagaimana dalam tasyahud yang sering dan kita ulang-ulang selama 5 waktu dalam satu hari adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itulah bentuk salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini dhamir ka yang satu-satunya diperbolehkan di dalam sholat. Kalau dhamir ka diucapkan bukan untuk Allah dan bukan untuk Nabi Muhammad, sholat kita bisa batal. Contoh, kalau kita sedang sholat ada teman kita bersin, yarhamukallah, kita menjawab seperti itu, langsung batal. Ada dhamir ka. Tetapi untuk kepada Rasulullah dan kepada Allah, dhamir ka yang dipakai assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu tidak membatalkan sholat. Ini istimewanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah begitu mendapatkan balasan ucapan salam dari Allah, tentunya Rasulullah itu tidak menginginkan keselamatan dirinya sendiri. Padahal seketika itu, ketika Rasulullah mendapatkan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah seketika itu adalah satu-satunya hamba Allah manusia yang dijamin keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi Rasulullah tidak menginginkan dirinya untuk selamat sendiri. Akhirnya apa? Rasulullah membalas ucapan salam Allah kepada Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itulah hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan keuntungan yang sangat besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, sangat saya cintai dan sangat saya banggakan. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita lebih semangat lagi untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan digolongkan menjadi orang-orang yang taat beribadah. Pada kesimpulan pertemuan kali ini, yang pertama, untuk mencapai tingkat kemuliaan yang tinggi, syaratnya harus kita tata hati kita. Kita lepaskan nilai-nilai kesombongan, nilai kedengkian, nilai kecongkaan yang ada di dalam hati kita. Kita hanya kecil di hadapan Allah. Apa yang bisa kita perbuat kalau Allah tidak berkehendak kepada kita?
Semua yang bisa kita lakukan, semua yang kita bisa laksanakan adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat adalah sebagai pembersih hati. Jadi kalau kita sudah bersih sebagaimana Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibersihkan oleh hatinya oleh malaikat Jibril, itu adalah bentuk ketika kita membersihkan diri kita melalui wudhu kita, kemudian dilanjutkan melaksanakan sholat sebagai bentuk mi'raj kita kepada Allah untuk menghadap langsung, berkomunikasi langsung kepada Allah, sebagaimana juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika langsung berkomunikasi dengan Allah. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kegiatan hari ini insya Allah bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka, karena kita menjadi umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW yang tentunya mendapatkan jaminan dari beliau akan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirra wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma tahassantu bidil izzati wal jabarut wa atasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif anna hadal bala hadal waba wa qina syarrad da'i wa najina minat ta'ani wat ta'un wal bala'i bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.